Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kembali kita lanjutkan kajian rutin dengan membaca buku umur yang kedua. Semoga kita bisa mendapatkan manfaat dari kajian pagi ini, dan kita berdoa kepada Allah, semoga Allah memberikan rasa aman bagi kaum muslimin dan bagi negeri Indonesia, dan Allah Subhanahu wa taala memperbaiki kita semuanya, baik rakyatnya maupun pejabatnya, baik masyarakatnya maupun orang-orang yang berada di atasnya. Kita mau membahas tentang keutamaan anak soleh. Ini judulnya kan doa anak soleh, betul? Baik, silakan dibuka halaman 57. Baik. Anak soleh, harta yang sangat bernilai. Siapapun akan merasa bangga ketika memiliki anak soleh. Walaupun terkadang ada sebagian orang tua yang dia nggak bisa akur dengan anaknya gara-gara berseberangan dalam masalah akidah atau dalam masalah keyakinan. Jadi definisi anak soleh, definisi anak soleh. Seperti apa anak soleh itu? Pertama, memberi manfaat bagi orang tua sesuai standar orang tua. Yang kedua, anak soleh ini adalah anak yang bisa menambah ketaatan dan amal orang tua, walaupun belum tentu sesuai dengan keinginan orang tua. Nah, menurut Bapak Ibu, catat harusnya. Ini baru pertanyaan ini ya. Dicatat juga nggak apa-apa. Menurut Anda, yang menjadi anak soleh yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Bisa dibedakan, Pak? Bisa dibedakan ya? Bisa ya. Apakah anak soleh itu anak yang bisa memberi manfaat bagi orang tua sesuai standar orang tua? Ataukah anak soleh itu anak yang bisa menambah ketaatan dan amal orang tua walaupun belum tentu sesuai dengan keinginan orang tua? Yang mana? A atau B? A. B. Baik. Anda menjawab B. Inilah anak soleh. Kalau yang A, ini apakah anak soleh, Pak? Yang A ini apakah anak soleh? Belum tentu. Belum tentu. Kenapa? Karena tidak semua standar orang tua itu benar dan baik. Bisa jadi anak ini menjadi kebanggaan oleh orang tuanya, tapi mungkin dalam kondisi yang sama anak ini justru menjerumuskan orang tuanya ke dalam keburukan. Baik, coba Anda pilih mana? Anak yang pertama lulus atau kuliah ya,
kuliah di mana ya? Oxford University. Nah, anak kedua di Ponpes Tahfidz Quran. Nah, Tahfidz Quran di Jogja, Masya Allah. Masya Allah. Baik. Dari dua anak ini, menurut Anda yang lebih membanggakan yang mana? Dari dua ini yang lebih membanggakan yang mana? Yang kuliah di Oxford University atau yang belajar di Ponpes Tahfidz Quran di Jogja? Yang soleh. Yang soleh atau yang standar solehnya yang mana, Pak? Yang pertama atau yang kedua? Yang serius jawabnya, satu atau dua? Ini beasiswa loh, Pak. Mereka yang kuliah di Oxford University, nanti ketika pulang, Masya Allah, punya nama, alumni Oxford University. Yang satunya, pondoknya nyelempit, di pelosok, bayar, ngapain? Ngafalin Quran. Kira-kira yang lebih membanggakan yang mana? Ya? Menurut Anda yang lebih membanggakan yang mana? Saya nggak yakin dengan jawaban itu. Anda jawab yang kedua, tapi mungkin hatinya yang pertama. Masya Allah. Mungkin masyarakat kita secara umum mereka akan lebih membanggakan yang pertama. Anak saya kuliah di Jepang. Anak saya kuliah di Singapura, kuliah di Korea, kuliah di Eropa, Amerika, dan seterusnya. Dia bangga ketika anaknya kuliah di luar negeri untuk belajar ilmu umum dan gak pasti nasib akhlaknya kayak apa. Karena mungkin dia akan mendapatkan pengaruh buruk dari kawan-kawannya, dari teman pergaulannya. Apalagi yang namanya mahasiswa di sana, kalau nggak diawasi, pergaulan bebas, bisa tanpa batas. Saling mengganggu antara satu dengan yang lain. Tapi kalau sudah hubungan lawan jenis, nggak bisa dikendalikan. Baik. Barangkali orang akan lebih bangga yang pertama, karena ini secara duniawi lebih membanggakan. Dia punya materi, punya status sosial ketika pulang, dan seterusnya. Ada sebuah cerita. Yang cerita ini salah satu guru saya, Al-Ustadz Dr. Didik Haryanto. Beliau bercerita tentang anak yang alumni Eropa, doktor, lalu ketika pulang ngadain syukuran. Nah, pada saat syukuran di rumah, yang menghidangkan minuman itu bapaknya. Tapi penampilan bapaknya dengan anaknya jauh sekali selisihnya. Nah, kemudian si anak ini ditanya, itu siapa? Anak ini tega menjawab, pembantu saya. Padahal itu bapaknya. Ya mungkin dalam posisi dia menjadi anak yang membanggakan bagi orang tuanya karena kuliah di luar negeri. Tapi ini anak malu ketika dia melihat bapaknya dalam suasana seperti itu, keadaannya seperti itu. Sampai dia bilang ini pembantunya. Kayak gini yang disebut anak soleh, Pak? Bukan ya. Ini bukan anak soleh. Ada seorang guru. Ini guru pernah mengalami kecelakaan, lalu dibawa ke rumah sakit. Nah, saat di rumah sakit, dia ditangani oleh seorang dokter. Kemudian guru ini ninteni, loh, ini kan dulu murid saya. Akhirnya sang guru ini memberanikan diri tanya, kamu betul si A yang dulu pernah sekolah di sini? Dokter bilang,
Kamu siapa? Loh, kamu kan pernah jadi murid saya. Jangan ngaku-ngaku kayak gitu. Anda ini siapa? Ini dokter mengingkari kalau ini adalah gurunya. Nah, guru ini punya cerita yang sama. Pernah satu ketika sang guru ini motornya mogok. Terus nuntun. Nah, saat nuntun tiba-tiba ada orang yang menghampiri dia. Dengan penampilan yang ya bukan penampilan terpelajar. Bahkan mungkin penampilan kuli. Terus bantuin. Sebentar Bu, saya bantu. Nah, ditanya sama orangnya, kamu siapa? Kulo niki muridin jenengan. Saya itu murid Anda, dulu Anda pernah ngajar saya adalah murid yang bandel dulu, yang enggak pinter, nek diajari ra tau ngerti, mesti nilainya elek terus. Tapi dia ingat gurunya. Jadi kalau Anda punya 2 murid seperti ini, yang menurut Anda lebih manfaat bagi gurunya yang mana? Yang dulu pinter berprestasi sampai jadi dokter, tapi lali guru nih. Atau yang murid mungkin IQ-nya di bawah rata-rata, jongkok, diajari apapun ra tau ngerti, nek sekolah mesti yang paling guri, menggawa buku siji dikantongi. Tapi dia ingat, ini adalah guru yang dulu pernah ngajarin saya. Kira-kira menurut Anda siapa yang anak murid yang lebih berbakti? Baik. Ya itulah gambarannya. Jangan pernah meremehkan posisi anak yang mungkin kelihatannya dia kurang berprestasi dari sisi proses pendidikan, tapi mungkin dia punya empati yang lebih. Dan dia bisa lebih berprestasi dari sisi empatinya daripada standar prestasi pendidikannya. Baik. Seperti ini kita akan mengubah pemahaman bahwa definisi anak soleh yang sejatinya bukan yang memberi manfaat bagi orang tua sesuai standar orang tua. Tapi definisi anak soleh yang sejatinya ketika dia bisa menambah ketaatan dan amal orang tua yang diistilahkan oleh Allah dalam qurratul a'yun, penyejuk pandangan bagi jiwa. Sehingga orang tua merasa bahagia ketika punya anak itu, menyejukkan pandangannya, merasa nyaman ketika dia di hadapannya dan seterusnya. Baik. Ada anak yang dia suka ngasih rokok. Nah, bapaknya ini memang seneng rokok. Ini anak tahu, sehingga bapaknya selalu disogok dengan rokok. Menurut dia, rokok itu haram, sehingga dia pernah ngasih hadiah rokok. Dia ngasih hadiah ya duit, kebutuhan bapaknya dipenuhi, kebutuhan orang tuanya dipenuhi, tapi nggak pernah ngasih rokok. Bahkan kalau ada rokok di rumahnya, didelik nih, disembunyikan biar hilang. Kalau ketahuan diseneni. Nah, yang soleh yang mana? Yang soleh yang mana? Jelas yang kedua ya. Tapi tidak disukai sama bapaknya, karena tidak memberi asupan ke bapaknya. Bapaknya seneng rokok dan seterusnya. Makanya penjelasan tentang anak soleh bukanlah anak yang memberi manfaat bagi orang tua sesuai standar bagi orang tuanya, tapi anak soleh adalah anak yang bisa menambah ketaatan dan amal orang tua, walaupun belum tentu sesuai dengan keinginan orang tua. Sekarang kita lihat antara Ibrahim dan ayahnya, namanya Azar. Allah Subhanahu wa taala pernah menceritakan tentang bagaimana perjuangan Ibrahim
dalam mendakwai ayahnya. Di surat Maryam, Ibrahim mengatakan kepada ayahnya. Surat Maryam ayat 42. Mulai dari ayat 41. Surat Maryam ayat 41. Wadhkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya. Ceritakan tentang Ibrahim yang ada dalam Alkitab. Innahu kana siddiqan nabiyya. Sesungguhnya beliau adalah orang yang siddiq dan seorang nabi. Karena semua ucapan yang benar, ketika ngomong itu benar terus, maka orang itu akan jadi siddiq. Dan dzikir itu benar. Sehingga kita mengucapkan subhanallah, kalimat subhanallah itu benar. Kita membaca la ilaha illallah, ya memang tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Kita membaca alhamdulillah, memang segala puji itu milik Allah. Maka orang yang dzikir itu dibenarkan oleh Allah. Sehingga ketika orang membaca la ilaha illallah, maka Allah berfirman, sadaqa abdi la ilaha illa ana. Hambaku benar, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali aku. Alhamdulillah. Ketika seorang hamba membaca alhamdulillah, maka Allah menjawab, sadaqa abdi innal hamdali. Hambaku benar, segala puji itu bagiku, dan seterusnya. Makanya orang yang rajin berzikir, ucapannya benar. Sehingga hamba yang ucapannya benar, maka dia akan menjadi siddiq. Dan ada beberapa orang yang disebut oleh Allah sebagai siddiq. Ada wanita yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran dengan siddiqah. Siapa beliau? Maryam. Wa ummuhu siddiqah. Dan ibunya Isa adalah wanita siddiqah. Kana ya'kulani ta'am. Maryam sama-sama mengkonsumsi makanan. Internet putus. Sebentar, Pak. Baik, internetnya putus, zoomnya putus ya. Baik, belum bisa? Lanjut, coba baca surat Maryam ayat 42. Idh qala li abihi. Ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya, ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni 'anka syai'a. Wahai ayahku, kenapa engkau menyembah makhluk yang dia tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, dan enggak bisa nambah rizki sepeser pun bagimu? Ya abati inni qad ja'ani minal ilm. Wahai ayahku, aku punya ilmu. Malam ya'tika, yang ilmu itu tidak kau miliki. Fattabi'ni, maka ikutilah aku. Ahdika siratan sawiyya, aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang lurus. Ya abati la ta'budi syaitan. Wahai ayahku, jangan menyembah setan. Inna syaitana kana lirrahmani 'asiya. Sesungguhnya setan itu durhaka kepada Ar-Rahman. Ya abati inni akhafu ayyamassaka 'adzabu minar rahman
Wahai ayahku, aku takut kau akan tersentuh azab dari Ar-Rahman, sehingga kau akan menjadi temannya setan. Ada 4 pesan yang disampaikan oleh Ibrahim dalam ayat ini untuk mulai dari memberitahu, wahai ayah, ngapain ini disembah? Dia nggak bisa ngapain. Pakai pendekatan apa itu? Ayah menyembah berhala itu tujuannya apa? Dia nggak bisa ngapa-ngapain. Pakai pendekatan logika. Kemudian yang kedua, Ibrahim menyebutkan bahwa Ibrahim wahyu. Di mana Allah tidak berikan kepadamu. Fattabi'ni, maka ikutilah. Anaknya akan kalau. Yang ketiga, Ibrahim menyampaikan bahwa kalau bapak bertahan dalam kesyirikan, nanti bapak jadi temannya setan, masuk neraka bareng setan. Ibrahim menjelaskan tentang akibatnya. Ini akan berdampak bahaya, berdampak buruk bagi bapak. Dengan 3 penjelasan ini, bapaknya enggak terima. Qala, ayahnya mengatakan, Araghibun anta an alihati ya. Kamu benci dengan Tuhanku wahai Ibrahim. La ilam tanta. Kalau kamu tidak berhenti, la arjuman, tak raja. Raja minta mali, dan pergi kau dari sini. Ibrahim ketika diusir oleh ayahnya, Ibrahim memberikan jawaban, qala salamun alaika, sa'astaghfiru laka rabbi, innahu kana bi hafiya. Salamun alaika, keselamatan untuk bapak. Jadi walaupun bapaknya itu menghina Ibrahim, melecehkan Ibrahim, bahkan ngusir Ibrahim, tapi Ibrahim tetap sabar. Salamun alaika, semoga bapak selamat. Sa'astaghfiru laka rabbi, aku akan mohonkan ampun untuk bapak di hadapan Rabbku. Ini bukti cintanya Ibrahim kepada bapaknya. Baik, apa yang terjadi? Di yaumil qiyamah, Nabi SAW menceritakan, yalqa Ibrahimu abahu, Ibrahim akan ketemu bapaknya, yaitu Azar. Wajahnya Azar itu murung, kusam, wa ghabarah, penuh dengan debu. Fayaqulu Ibrahim, alam aqul laka la ta'sini, bukankah aku sudah katakan kepada bapak, jangan bapak durhaka kepadaku. Nah, itu tepatnya di ayat yang tadi kita baca. Ibrahim mengatakan kepada ayahnya, inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiyya. Aku punya ilmu wahai bapak yang bapak tidak punya ilmu, maka bapak ikut aku, akan saya tunjukkan ke jalan yang lurus. Ibrahim sudah menawarkan kepada ayahnya agar apa? Ayahnya mengikuti Ibrahim. Namun Ibrahim tidak mau. Maka ketika di hari kiamat Ibrahim mengatakan kepada ayahnya, alam aqul laka la ta'sini, bukankah aku sudah menyampaikan kepada bapak, bapak jangan durhaka kepadaku. Fayaqulu abuhu, lalu bapaknya mengatakan, fal yauma la a'sika, mulai hari ini aku tidak akan durhaka kepadamu, aku akan mengikutimu. Fayaqulu Ibrahim, lalu Ibrahim menyampaikan pembelaannya di hadapan Allah. Ya Rabbi, wahai Rabbku, innaka wa'adtani alla tukhzini yauma yub'atsun. Wahai Rabbku, bukankah engkau telah menjanjikan kepadaku alla tukhziyani yauma yub'atsun, di mana engkau tidak akan membuatku terhina pada hari manusia dibangkitkan. Wa ayyu khizyin akhza min abil ab'ad,
dan kehinaan apa yang lebih parah dibandingkan ketika aku dijauhkan dari bapak. Fayaqulullah, lalu Allah berfirman, inni haramtul jannata 'alal kafirin. Aku haramkan surga bagi orang kafir. Fayuqal, lalu Ibrahim diperintahkan, ya Ibrahim, undur ma baina rijlaik. Wahai Ibrahim, coba lihat ke arah bawahmu. Fayandur, kemudian Ibrahim melihat ke arah bawah kakinya. Fa idza huwa bidzibhin multatikhin. Ibrahim melihat ada hina. Tahu hina, Pak? Hewan hina itu, Pak. Ya, hina yang berlumur darah. Ada bangkai hina berlumur darah di bawah kakinya Ibrahim. Ibrahim melihat ada tiba-tiba ada bangkai hina berlumur darah. Bahasa kita ada bangkai tikus penuh belatung. Bapak disuruh nyentuh mau enggak? Ada bangkai tikus penuh belatung, Anda disuruh nyentuh mau enggak? Bapak kalau lihat kayak gitu, apa yang dilakukan? Ya? Langsung keluar dahak, meludah. Iya, Pak. Orang kalau lihat bangkai tikus penuh belatung, yang terjadi apa? Langsung keluar dahak, meludah. Begitu, Pak. Setelah itu ditutup hidung, pergi. Dia nggak mau mendekat karena aromanya. Apa maksudnya dibuat seperti ini? Jadi setelah Ibrahim berusaha untuk membela bapaknya, Allah Subhanahu wa taala menjadikan bapaknya seperti bangkai tikus berbelatung. Tujuannya agar Ibrahim merasa jijik darinya. Begitu Ibrahim sudah merasa jijik, tidak keberatan untuk lepas dengan bapaknya. Karena Ibrahim, kecintaan beliau dengan ayahnya belum hilang sampai kiamat. Dan ingin menyelamatkan ayahnya. Sampai beliau mengatakan, ya Rabbi innaka qad wa'adtani alla tukhziyani yauma yub'atsun. Ya Allah, bukankah engkau telah menjanjikanku untuk tidak membuatku terhina di hari kebangkitan. Wa ayyu khizyin akhza min abil abad. Dan kehinaan apalagi yang lebih parah dibandingkan ketika aku dijauhkan dari ayahku. Maka bapaknya dibuat seperti ini sehingga Ibrahim merasa jijik. Fayu'khadhu biqawaimihi fayulqa finnar. Akhirnya diseret dengan kakinya binatang tadi, kemudian dilemparkan ke dalam neraka. Dan itu adalah bapaknya. Baik, maka menurut Anda kira-kira Ibrahim itu anak berbakti atau tidak? Berbakti atau tidak? Berbakti, walaupun dimusuhi sama bapaknya. Dulu bapaknya enggak terima ketika Ibrahim mendakwai bapaknya untuk masuk ke dalam Islam, meninggalkan berhala, bahkan sampai diusir oleh ayahnya, bahkan mau dilempari dengan batu. Sampai mati dalam posisi. Azar ini matinya gimana, Pak? Kita tidak tahu. Yang jelas tidak terjadi peperangan ketika itu. Sehingga Azar bisa jadi mati normal, tapi bertahan dalam kekufuran. Namun dalam hadis tadi, yang hadis ini sahih ya, diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Oh iya, hadis riwayat Bukhari saja, bukan Muslim. Hadis riwayat Bukhari, hadis sahih. Ini menjadi bukti bagaimana pembelaan Ibrahim sampai hari kiamat tapi tidak diterima oleh Allah. Sehingga anak yang saleh tidak bisa memberi manfaat bagi orang tuanya apabila orang tuanya beda agama dengan anaknya. Ada banyak sekali jamaah yang menyampaikan, bapak saya enggak pernah sholat. Bapak saya, ibu saya dulu sering main ke dukun,
dolanan klenik, bahkan kadang nyihir orang. Setelah beliau meninggal, boleh nggak saya doakan? Ya, mohon maaf, sudah putus kesempatannya. Sehingga orang yang nggak sholat, status bukan orang muslim. Maka kesempatan anak untuk mendoakannya tidak ada. Anak soleh hanya bisa memberi manfaat bagi orang tuanya jika agamanya sama. Sehingga anak soleh bisa memberi manfaat meskipun bagi orang tuanya, bagi ortunya setelah ortunya meninggal. Jadi sampai ortunya sudah mati, manfaat anak soleh ini enggak pernah putus. Dengan syarat apa? Jika agamanya sama. Jika agama sama. Seorang nabi sekalipun dia tidak bisa memberi manfaat bagi orang tuanya ketika agamanya beda. Ibrahim tidak bisa menyelamatkan ayahnya walaupun beliau sudah berusaha untuk membela ayahnya karena terjadi beda agama. Baik, kita selamatkan agama keluarga kita. Tuanya muslim, anaknya juga muslim. Karena ikatan kesamaan iman, maka bisa saling mendoakan. Karena ikatan kesamaan iman bisa saling mendoakan. Selanjutnya, ketika orang tua mendidik anaknya, maka dia akan mendapatkan pahala amal soleh yang dilakukan oleh anak. Karena setiap orang yang mengajarkan kebaikan kepada orang lain, dia mendapatkan pahala selama orang itu mengamalkan ilmunya. Nabi SAW bersabda, "Man da'a ila hudan, kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ah." Siapa yang mengajak ke jalan petunjuk, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengikutinya. La yanqusu dzalika min ujurihim syai'a. Tidak mengurangi pahala mereka sedikit pun. Wa man da'a ila dhalalatin, siapa yang mengajak ke jalan kesesatan, kana alaihi minal itsmi, maka dia mendapatkan dosa mithlu athami man tabi'ah, seperti dosa orang yang mengikutinya. La yanqusu dzalika min athamihim syai'a, tidak mengurangi dosa mereka sedikit pun. Ya. Sehingga yang ajak-ajak jahat, ngajak-ngajak jelek akan mendapatkan dosa dari perbuatannya dan perbuatan setiap orang yang diajak. Nah, dari sinilah tidak semua orang tua mendapatkan pahala dari amal anaknya. Nah, ini kembali ke pertanyaan begini. Jika anak beramal, apakah ortu otomatis dapat pahala? Baik. Coba lihat ke arah pertanyaan, biar nggak ngantuk. Udah mulai ngantuk ya. Jika anak beramal, apakah orang tuanya otomatis dapat pahalanya? Tidak. Atau iya? Iya. Jadi misalnya anaknya sholat, bapaknya dapat pahala. Anaknya puasa, bapaknya dapat pahala. Iya atau tidak? Belum tentu. Belum tentu. Pripun? Apakah ketika anak beramal soleh, orang tuanya otomatis dapat pahala? Ya atau tidak? Ya, terjadi khilaf. Ada yang mengatakan otomatis anak ketika beramal, orang tua dapat
pahala. Terlepas dari dia punya peran pendidikan atau tidak. Dan ada yang mengatakan belum tentu. Orang tua baru bisa mendapatkan pahala dari anaknya jika orang tua punya peran pendidikan sehingga anaknya jadi baik. Baik. Coba kita bacakan keterangan berikut. Tidak semua orang tua mendapatkan pahala dari amal anaknya, kecuali jika orang tua yang mengajarkan kebaikan atau mengarahkan anak itu untuk belajar kebaikan. Syekhul Islam mengatakan, An-Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam lam yaj'al lil abi mithla amali jami'i ibnihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah menjadikan pahala untuk bapak sama dengan pahala amal anaknya. Wala na'lamu dalilan ala dzalik, dan kami tidak mengetahui adanya dalil tentang itu. Wa innama ja'ala ma yad'uhu al-ibnu lahu min amalihi alladzi la yanqati. Namun yang beliau jadikan sebagai amal bagi orang tuanya adalah doa anak untuk orang tuanya, yang itu merupakan amal tidak pernah putus. Baik. Sehingga ada enggak istilah otomatis kayak tadi, Pak? Ya? Tidak ada. Makanya Rasulullah SAW ketika menyebutkan 3 amalan yang tidak pernah putus, salah satunya awwaladin saleh yad'ula. Akannya. Beliau tidak bersabda awwaladin saleh ya'budullah, atau anak soleh yang rajin beribadah kepada Allah. Tapi yang beliau sebutkan anak soleh orang tuanya. Berarti kalau ada anak soleh tapi tidak pernah mendoakan orang tuanya, apakah orang tua bisa mendapatkan kebaikan dari anaknya? Berarti ini bukan anak soleh. Anak soleh kok tidak pernah mendoakan orang tuanya, bukan anak soleh. Kecuali kalau beda agama tadi, maka sang anak tidak boleh mendoakan orang tuanya yang mati dalam keadaan non-muslim. Baik. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, miliki peran pendidikan anak. Ya. Sehingga jika kita ingin dapat pahala, di sini kan jawabannya, jika anak beramal apakah orang tua otomatis dapat pahala? Jawabannya tidak otomatis. Kecuali apa tadi? Jika ortu punya peran mendidik anaknya. Ada TKW ke Malaysia, terus nikah, punya anak, pulang, nggak balik, sudah. Begitu punya anak, anaknya masih bayi umur setahun, dia pulang, nggak balik lagi ke Malaysia, bapaknya entah nggak tahu di mana, tiba-tiba cerai gitu aja. Selama bertahun-tahun nggak pernah ketemu sampai semuanya mati. Apakah bapak ini punya pahala dari amal soleh anaknya tadi? Yang anaknya ini ketika besar ternyata dia jadi ahli ibadah, Ustadz Kibar misalnya. Apakah bapaknya punya pahala? Tidak. Kenapa? Tidak punya peran sama sekali. Tidak pernah mendidik, tidak pernah ngasih biaya pendidikan, dan seterusnya. Nah, makanya pertanyaannya sekarang, jika ada anak, ya, bapak punya anak ya, pendidikan anak ini, pertanyaannya, diserahkan ke orang lain, atau pilihan yang kedua adalah dikerjakan sendiri. Itu kan sama seperti bapak dikasih sebuah pekerjaan. Ini anak adalah pekerjaan bagimu. Kalau nanti kau berhasil, amal anak ini jadi milikmu semuanya.
Tapi kalau kau serahkan ke orang lain, amal anak ini jadi milik gurunya, orang lain. Padahal yang punya anak dia. Nah, jadi pilihannya diserahkan ke orang lain atau dikerjakan sendiri. Rakober. Wah, aku nek kon ngajari anakku dhewe rakober ya. Milih nyambut gawe daripada ngajari anak. Betul, Pak? Nah. Sehingga ya sudahlah, kita taruh anak kita di lembaga pendidikan yang lain. Kita tidak mendidik langsung anak itu. Baik. Ini jika orang tuanya masih membiayai, alhamdulillah. Berarti dia masih punya peran. Ya. Nah, yang aneh begini, ortu menyerahkan ini anak ke orang lain. Dalam kondisi yang sama, tidak mau membiayai. Ustadz, ada beasiswa enggak Ustadz? Lah kenapa Pak? Ya kalau bisa anak saya dapat beasiswa. Anaknya atau anaknya dibiayai oleh orang lain. Membiayai sendiri atau anaknya dibiayai oleh orang lain. Sudah pendidikannya diserahkan ke orang, dia nggak mau biayai itu. Berarti kan dia nggak punya peran sama sekali. Wes ra gelem ngajari, ini anak diajari oleh orang lain. Suruh biayai, golekno beasiswa lah. Dia lebih senang ketika anaknya dibiayai oleh orang lain. Terus kamu punya peran berapa persen? Sudah habis peranmu. Diambil alih oleh orang lain. Padahal itu anakmu yang seharusnya itu adalah simpanan kamu untuk masa depan. Anakku wis oke, Pak. Sisi tak julke ra apa-apa wis tak kekno wong liya. Subhanallah. Nah, kesadaran seperti ini masih rendah di hadapan para wali santri, sehingga banyak pondok pesantren piutangnya nunggak ratusan juta. Hampir semua pondok pesantren seperti itu. Sehingga orang tuanya ketika ditagih, ya nanti, sampai ketika anaknya mau lulus baru dibayar. Misalnya Pak, ya dari SMP sampai lulus SMA berapa tahun? 6 tahun. 6 tahun. 6 tahun ini total biaya pendidikannya anggaplah 200 juta. Hidup di pondok selama 6 tahun 200 juta. Sama orang tuanya, nanti dulu 200 juta baru diputar sama bapak. Dipakai bisnis. Selama 6 tahun menghasilkan keuntungan. Baru ketika anaknya lulus dibayar langsung cash 200 juta. Udah lunas semuanya. Baik. Berarti kan sebenarnya pondok itu punya saham di perusahaan dia. Karena duit pondok dipakai oleh orang ini untuk usaha. Tapi pondok nggak dikasih bagi hasil. Apa nggak dolim tuh orang tuanya? Dan banyak yang kayak gitu. Duitnya kemana? Katanya diputar dulu untuk usaha. Dan bahkan kadang dia terus terang. Mohon izin ya Pak Ustadz, duitnya saya putar dulu untuk usaha. Berarti anak bapak enaknya gimana kan ini? Diputar untuk usaha dulu. Kita pekerjakan dulu. Ya. Nanti ketika menghasilkan dipakai untuk bayari SPP. Masya Allah. Inikah potret orang tua ya, yang ingin mendapatkan pahala dari anaknya. Maka terkadang sudah anaknya diserahkan ke orang lain, tidak mau membiayai orang tua, ini fenomena lucu dalam urusan pendidikan anak. Wallahu a'lam. Ini bukan curhat ya. Cuman realita di pondok kami ya. Dan pondok-pondok yang lain. Hampir semua pesantren itu punya masalah piutang membengkak. Sampai ada salah satu pesantren yang gurunya itu mensomasi wali-wali santri bahwa kami tertunda gaji gara-gara SPP ditunda. Padahal ya nggak mahal-mahal banget dan itu normal. Gitu. Wallahu a'lam. Jangan jauh-jauh nanti tidak dikiranya curhat.
Baik, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Istri saya sangat pencemburu. Dipondokkan saja ini, Pak. Sampai-sampai bidadari surga pun dicemburui. Minta nasihat, posisi istri di surga itu bagaimana? Mumpung istri saya ada di sini. Masya Allah. Masya Allah. Alhamdulillah. Ini memanfaatkan Ustadz, ya. Ada ibu-ibu yang berdoa kepada Allah, ya Allah, jika engkau masukkan aku ke dalam surga, jangan kau berikan kepada suamiku bidadari. Masya Allah. Ini istri sudah menyiksa suaminya di dunia, nyiksa suaminya di akhirat. Betul, Pak? Hah? Betul, Masya Allah. Berarti Bapak tersiksa di dunia ini, Pak. Arab nambah iso-isonge, Pak. Subhanallah. Baik. Ya, ini berlebihan, ya. Seperti ini berlebihan. Dan di antara bentuk doa yang dilarang adalah doa yang melebihi batas, yang mustahil dikabulkan oleh Allah atau ketetapan Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innahu la yuhibbul mu'tadin. Allah tidak menyukai orang yang melampaui batas. Contoh yang melampaui batas yang tadi kita sebutkan mustahil terpenuhi, sebab itu bertentangan dengan ketetapan Allah. Misalnya dia berdoa, ya Allah, jadikanlah aku seorang nabi. Nah, itu mustahil. Karena apa? Karena tidak mungkin manusia biasa jadi nabi. Setelah Nabi Muhammad SAW sudah tidak ada nabi. Termasuk juga misalnya seorang wanita berdoa, ya Allah, jangan kau berikan kepada suamiku bidadari. Nah, ya itu tidak mungkin. Karena bagian dari janji Allah, setiap penduduk surga akan diberi minimal 2 bidadari. Sehingga Anda meminta sesuatu kepada Allah yang bertentangan dengan ketetapan Allah, ini pelanggaran. Termasuk doa pelanggaran. Cemburu silahkan cemburu, tapi batas waktunya hanya selama Anda masih hidup. Begitu kehidupan Anda di dunia selesai, sudah tidak lagi berlaku. Wallahu a'lam. Sehingga jangan sampai kecemburuan itu membuat doa kita jadi berlebihan dan kita jadi salah dalam membuat keputusan. Seorang suami cemburu kepada istrinya. Menjelang wafat, dia nulis wasiat. Aku tidak ridho jika istriku nikah lagi dengan siapapun. Jika sampai dia nikah lagi, akan aku kutuk besok di hari kiamat. Ya? Padahal dia mati masih muda. Baik. Lalu istrinya setelah menjalani masa janda selama 5 tahun dilamar oleh lelaki yang lain. Tulisan wasiat tadi berlaku enggak? Wasiat tadi berlaku enggak? Hah? Kenapa tidak berlaku? Kenapa tidak berlaku? Karena dia berwasiat yang bukan haknya. Apa hakmu membatasi istrimu untuk nikah lagi? Setelah kau mati, ya sudah, istrimu punya hak untuk nikah lagi. Walaupun kalau dibuat kesepakatan boleh. Kalau dibuat kesepakatan boleh. Jadi misalnya saat salah satu menjelang wafat atau ketika sama-sama masih sehat. Engkau nek aku mati, kowe arep rabi meneh ora? Arep menjawab, iya kok sama meneh.
Terus dia jawab, enggak. Okay. Aku setia dengan kamu. Yang satunya juga sama. Engkau nek aku mati, kowe mesti rabi meneh. Jawab kamu. Sepakat ya, sepakat. Deal, sepakat. Ya? Akhirnya salah satu meninggal lebih awal. Terus komitmen dengan kesepakatan ini boleh enggak, Pak? Boleh. Abu Darda Abu Darda itu punya 2 istri. Yang satu sahabiat, yang satu tabi'in. Nah, saat Abu Darda itu menjelang wafat, istrinya yang lebih muda. Kalau nanti aku mati, jika kamu pengen ketemu denganku besok di surga, kau jangan nikah lagi. Karena wanita akan dikumpulkan bersama suaminya yang terakhir. Wanita akan dipertemukan dengan suaminya yang terakhir. Lalu setelah itu beliau meninggal. Istrinya tidak nikah lagi karena ingin ketemu di surga. Nah, itu contohnya. Kalau misalnya seorang wanita ingin seperti itu, silakan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah benar kalau di akhir salat di bacaan salam tidak ada jeda antara baca salam menoleh ke kanan dan ke kiri, jika tidak ada jeda di tengah? Apakah benar Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, jadi tidak ada menghadap ke tengah? Wallahu alam. Kesimpulan yang saya dapatkan tidak ada dalil. Kesimpulan yang saya dapatkan tidak ada dalil yang sifatnya tegas menunjukkan hal itu. Sehingga ketika salam mau berhenti dulu di tengah atau langsung, ya dua-duanya boleh. Karena tidak ada dalil. Ketika tidak dijumpai dalil tegas seperti itu, maka yang lebih tepat toleh kanan lalu berhenti dulu, toleh kiri boleh. Toleh kanan langsung toleh kiri boleh. Karena tidak ada dalil tegas seperti itu. Sehingga menyebut ini lebih sesuai sunnah daripada itu, seperti ini butuh dalil tegas. Wallahu a'lam. Apakah boleh mempelajari ilmu yang isinya mempelajari karakter seseorang melalui tulisan, tanda tangan, gaya rambut, posisi duduk, posisi tidur, dan seterusnya? Bedakan antara mempelajari karakter dengan mempelajari takdir. Ini 2 hal yang berbeda ya. Kalau Bapak lihat pola garis tangan. Sik Mas, tak delok Mas. Wah, iki mesti kaya ngene Mas. Kudu diruwat iki Mas. Loh kenapa Pak? Iki uripmu bahaya iki Mas. Penuh dengan lika-liku. Banyak tantangan hidup. Awakmu kudu diruwat iki. Nah, seperti itu tidak boleh ya. Karena dia membaca takdir dan mustahil orang bisa mengetahui takdir orang lain. Jangankan takdir orang lain, takdir dirinya saja dia nggak bisa tahu. Besok kamu mau jadi apa? Tidak tahu. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Tidak ada satupun jiwa yang tahu dia akan melakukan apa. Jika takdir tentang dirinya dia nggak tahu, apalagi orang lain. Yang kedua, mempelajari karakter. Mempelajari karakter. Karakter itu bisa misalnya hati atau galak atau apa lagi? Suka menang sendiri atau royal dan seterusnya, itu karakter ya. Rajin, malas, itu kan karakter. Sehingga kita lihat, kayaknya dari penampilan orang ini dia orang rajin. Dari penampilan orang ini dia pemalas. Bisa nggak dipelajari itu? Bisa. Nah, mempelajari karakter seperti ini boleh. Namun hanya sebatas karakter, bukan takdir. Seperti mempelajari kemiripan. Sebentar Pak, ini kayaknya mirip dengan itu. Wah, kamu pasti adiknya. Oh iya, saya adiknya. Nah, itu namanya
ilmu qiyafah. Ada ilmu namanya ilmu qiyafah. Sebagian orang Arab ahli dalam masalah qiyafah. Zaid bin Thabit dengan Usama itu pernah tidur bareng, jejer. Ya? Pakai selimut yang kelihatan cuman kakinya. Ahli qiyafah ini datang, lihat kakinya. Terus dia bilang, orang ini sama orang ini punya hubungan nasab. Cuma lihat kakinya. Itu contoh kemampuan ahli qiyafah. Dan itu diakui oleh orang Arab. Sehingga kalau sekarang pakai tes DNA, kalau dulu pakai ahli qiyafah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana caranya menasihati suami yang sudah tidak peduli dengan keluarga, tidak memberi nafkah, dengan alasan istri tidak membolehkan bekerja karena dengan pekerjaan itu suami jadi mudah maksiat. Nah. Baik. Berdosa ketika ada seorang suami yang bekerja atau yang punya penghasilan tapi dia tidak memberikan nafkah bagi keluarganya. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan bagi laki-laki untuk memberikan nafkah bagi istrinya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Lelaki adalah pemimpin bagi wanita disebabkan kelebihan yang mereka miliki dan disebabkan harta yang mereka nafkahkan kepada istrinya. Nabi SAW bersabda, "Kafa bil mar'i itsman ayyudayya may yaqut." Cukuplah seseorang itu berdosa jika dia menyanyiakan orang yang wajib dia nafkahi. Maka seorang suami yang tidak menafkahi istrinya, dia berdosa. Nah, kemudian ketika dia tidak mau menafkahi istrinya karena alasan tadi, istri saya melarang saya kerja di sini. Akhirnya suaminya emosi. Ya sudah, kamu enggak saya nafkahi. Jika alasan larangan itu benar, maka yang salah suami. Kenapa dia emosi? Alasan dia benar. Misalnya, Bapak jangan kerja di tempat riba. Jangan kerja di tempat riba. Ini enggak boleh. Istri melarang suami kerja di tempat riba, salah atau benar? Benar. Tapi suaminya emosi. Emang gue pikirin, saya akan tetap kerja di sini. Akhirnya dia nggak ngasih nafkah ke istrinya. Dia dosa 2 kali. Bertahan dalam maksiat dan tidak menunaikan kewajibannya. Tapi kalau alasan istrinya nggak benar, kamu jangan kerja di situ. Misalnya alasan nggak seneng ketika dia kerja di tempat keluarga pribadinya, atau nggak seneng ketika suami harus keluar rumah dan seterusnya. Nah, ini alasannya tidak benar. Suami punya hak untuk marah. Kenapa kamu melarang saya kerja di tempat seperti ini? Walakulin, intinya dalam hal ini, jika alasan istri melarang suami kerja di situ itu benar, seperti tadi ya, suami jadi mudah maksiat karena pergaulan teman-temannya orang-orang yang rusak. Misalnya, insya Allah alasan ini benar dan suami tidak berhak untuk marah. Wallahu a'lam. Baik, mungkin demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.